Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi kita pada pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi muatan PPKN, Persatuan dan Kesatuan, dan SBDP tentang pola lantai. Untuk memulai kegiatan belajar kita, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku paketnya halaman 15. Silakan baca dulu ya teks berikut ini. Nah, dari teks berikut, pada penggalangan dana kemanusiaan tersebut merupakan contoh sikap yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap tersebut dapat menciptakan salah satu sikap, yaitu kerukunan antar sesama manusia. Nah, coba anak-anak, coba kalian tuliskan contoh perilaku hidup rukun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Nah, jadi kita sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga kerukunan antara umat beragama. Nah, baik itu dimanapun berada anak-anak, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kerukunan, baik itu sesama umat Islam ataupun dengan bukan yang umat Islam. Jadi kita dimanapun berada selalu senantiasa menjaga kerukunan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pola lantai. Nah, tentunya di kelas sebelumnya, kelas 4, kelas 5, anak-anak sudah ya mempelajari tentang pola lantai. Apa masih ingat apa aja ya pola lantai yang ada dalam seni tari? Nah, sekarang kita lihat dulu apa pengertian dari pola lantai. Nah, pola lantai adalah bentuk garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Nah, jadi gerakan tari itu ada pola-pola yang harus diikuti, yaitu dikenal dengan nama pola lantai. Atau biasa pola lantai dikenal juga dengan istilah bentuk garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, sekarang kita lihat ya yang pertama, pola garis dasar pada pola lantai. Yang pertama ada garis lengkung. Nah, garis lengkung itu memberikan kesan lembut tetapi lemah. Ada juga garis lurus yang memberikan kesan sederhana tapi kuat. Jadi, pola-pola garis pada tarian itu memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk pola lantai dalam tarian. Yang pertama ada pola lantai garis horizontal atau garis mendatar. Dan yang kedua ada pola vertikal. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pola garis lantai? Bentuk-bentuk pola lantai garis pada seni tari. Yang pertama ada yang berbentuk zigzag. Nah, anak-anak perhatikan ya bentuk zigzag itu. Kemudian ada juga yang berbentuk diagonal atau menyilang. Nah, ini perhatikan, ini contohnya ada pada gambar. Ini adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Ini memiliki pola lantai garis horizontal. Selanjutnya, ada bentuk pola lantai segi empat. Jadi, contoh tariannya di sini ada tarian piring, tari piring ya anak-anak dari Sumatera Barat. Ini berbentuk segi empat dengan perhatikan pola lantainya. Itu ada 6 penari yang membentuk pola garis berupa bentuk segi empat. Dan yang keenam ada pola lantai
bentuk segitiga. Nah, bagaimana bentuk pola lantai untuk dasar yang lengkung? Nah, ini ada angka 8, maka pada pola lantai yang lengkung ini penari akan membentuk polanya berbentuk angka 8. Selanjutnya ada pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, apa anak-anak masih ingat pola tarian yang berbentuk lingkaran? Ya, contohnya tari kecak yang berasal dari Bali itu adalah tarian yang memiliki pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, sekarang perhatikan, tadi angka 8 bentuk lingkaran, ada lagi yang ketiga bentuk lengkung depan. Nah, ini anak-anak perhatikan, ada contohnya tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Kemudian ada juga tari lengkung belakang. Jadi kalau lengkung depan itu melengkungnya menghadap ke depan, sedangkan kalau lengkung belakang, lengkungnya menghadap ke belakang. Nah, jadi dalam pola lantai ada beberapa hal yang mendukung keindahan pola lantai. Apa saja itu? Yang pertama, bentuk pola lantai. Nah, keindahan pola lantai itu mendukung keindahan sebuah tarian. Apa saja hal yang diperhatikan supaya pola lantai dalam sebuah tarian terlihat indah? Ada 5 hal. Yang pertama, 1, bentuk pola lantai. Jadi bentuk pola lantai itu yang dikembangkan bisa berbentuk dari garis lurus dan garis lengkung. Kemudian bentuk pola lantai juga yang harus diperhatikan supaya mendukung penyajian tarian. Jadi penyajian tarian itu didukung oleh bentuk pola lantai. Yang kedua, ada maksud pola lantai. Nah, bentuk pola lantai sebuah tarian itu mempunyai maksud, namun ada juga yang hanya merupakan garis yang dilalui penari. Supaya tarian mempunyai keindahan yang bernilai tinggi, maka sebaiknya pola lantai itu mempunyai maksud tertentu. Nah, seperti tadi ya, kalau lengkung itu memberikan kesan lembut. Yang ketiga, kesesuaian bentuk pola dengan jumlah penari. Nah, bentuk pola itu juga disesuaikan dengan jumlah penarinya. Semakin banyak jumlah penari, maka semakin banyak pula kemungkinan pola lantai yang bisa dibentuk. Jadi dalam satu tarian bisa saja ada lebih dari 1 pola lantai dalam tarian tersebut. Yang keempat, kesesuaian bentuk pola lantai dengan ruangan. Jadi ketika membentuk pola lantai pada tarian juga harus diperhatikan ruangan yang digunakan untuk pementasan tari tersebut. Jika ruangannya kecil, maka harus diatur bentuk pola lantai yang bisa menyesuaikan bentuk ruangan tersebut. Karena jika tidak akan mempengaruhi dari keindahan tarian yang akan dipentaskan. Yang kelima, ada kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerak. Tarian itu kan menonjolkan gerak tangan, akan sesuai dan terlihat indah jika dilakukan dengan pola lantai garis lurus. Kan tapi jika tariannya menonjolkan gerak tangan kurang sesuai jika dilakukan dengan pola lantai berbentuk lingkaran. Karena pada saat penari berputar untuk gerak tangan jadi terlihat kurang jelas. Jadi pola lantainya juga harus disesuaikan ya anak-anak ya dengan gerakannya. Jadi jika untuk ada gerakan yang tertentu yang tidak cocok dengan pola lantai tertentu, jadi harus pandai-pandai menyesuaikan. Jadi di dalam Al-Quran sebuah tarian akan terlihat indah jika didukung oleh di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Quran surah Muhammad, sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, jadi sebuah tarian akan terlihat indah jika didukung oleh pola lantai yang indah. Bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah? Apakah kita diperbolehkan memperlihatkan gerakan lenggak-lenggok tubuh kita ketika melakukan tarian? Tentunya itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi seorang muslim itu
kita mempelajari di sini, anak-anak mempelajari tentang pola lantai tarian untuk pengetahuan saja ya. Jadi bukan untuk anak-anak praktekkan untuk melakukan gerakan tari yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi tarian yang diperbolehkan itu adalah gerakan tarian yang tidak memperlihatkan gerakan tubuh dan tidak memperlihatkan aurat sebagai seorang muslim atau muslimah. Di dalam tarian juga memperlihatkan adanya keindahan pola lantai. Jadi keindahan pola lantai itu sangat didukung jika dilakukan dengan gerakan yang pas dengan pola lantai tersebut. Nah, anak-anak, mari supaya kita terlihat indah, hiasi diri kita dengan selalu melakukan akhlak yang indah dan terpuji. Itu saja ya materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Nanti bisa anak-anak cari informasi dari berbagai sumber apa saja tarian yang ada di Indonesia dan bagaimana pola lantainya untuk menambah wawasan anak-anak terhadap tarian tradisional yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.